dunia pengobatan herbal atau natural ini kan banyak menggunakan kaidah-kaidah tubuh kita ya. Misalkan kita bicara tentang kunyitnya sejempol lah gitu kan, jahenya sejempol lah gitu-gitu aja. Tapi jempol sendiri bukan jempol gajah. Kalau jempol gajah kan gede, gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh bisa kita pakai ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tanya berapa dosisnya, saya nggak tahu juga dosisnya. Tapi kalau Anda cuma minum air kelapa tiap hari 1 buah gitu kan nggak masalah. Tapi ingat lagi, air kelapa itu kan sifatnya dingin. Ya, air itu kan dingin, maka dia bisa menurunkan panas. Artinya orang-orang yang hipertensi tertentu itu bisa turun dengan air kelapa. Jadi ada orang yang habis minum air kelapa keliengan. Ini kan mau Ramadan nih, biasanya banyak orang habis minum air kelapa katanya lemes segala macam. Itu bisa diatasi dengan cara air kelapanya Anda tambahkan madu dan tambahkan garam sedikit, garam mineral ya. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau ditanya berapa banyak minum air kelapa, ya 1 butir sehari cukup lah. Ya. Atau mungkin nanti kalau sudah misalkan badannya sudah lebih fit, lebih enak ya di stop dulu, nanti minum yang lain gitu kan. Mau kelapa tua, kelapa muda, kelapa hijau, kelapa macam-macam lah kan, kelapa ada begitu. Ya, jangan kelapa bakar aja. Kenapa kelapa bakar saya tidak sarankan? Karena setahu saya ya di dalam air kelapa itu kan ada asam amino ya, dan asam amino itu kan air kelapa bakar itu kan dimasukin itu ya gentong ya, apa namanya? Kayak tong besi itu loh, kemudian dibakar di situ kan panas lah dia. Ya panas dia ya rusak lah setahu saya enzimnya. Dan ya kalau bahasa penjual kan lain ya, saya maksudnya bahasa kandungan gizinya kan beda ya. Jadi lebih baik minum air kelapa biasa aja ya. Jadi bagus ya, bagus, sangat baik bahkan tapi tadi yang saya katakan, yang tahu berapa banyaknya kita sendiri lah. Misalkan saya minum air kelapa 1 kelapa itu cukup, kadang-kadang udah penuh banget perut saya ya. Nah kan konsepnya kan kembali ke konsep Nabi tadi, jangan makan sampai kenyang gitu. Kenyang itu kan perutnya penuh, lambungnya penuh kan gitu. Maka minum air kelapa itu berapa banyak ya? Kalau Anda berair kelapa yang gede gitu kan ya, mungkin 3/4 atau setengah dari kelapa itu sudah sangat cukup ya, nggak perlu minum semua ya. Apalagi makan sama daging ya, kadang-kadang malah itu banget kita jadi malah kenyang ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang terutama gini kan, saya yakin saya dugaan saya ini kan yang bekerja di perusahaan Bapak Ibu Pertamina ini kan ya usianya udah 40 mungkin 50 tahun ya, itu air kelapa tua itu bisa jadi salah satu air bagus ya untuk menjaga kesehatan Anda ya, air kelapa tua. Jadi kalau nanti beli santan diparut, jangan beli santan kemasan. Santan kemasan itu santan yang udah dalam pabrikan itu loh, santannya itu beli pasar ya. Kelapanya air kelapanya diminta, minum tuh air kelapanya, lagi mau jogging ya, kalau lagi lagi heboh-heboh sepedaan nih, minum air kelapa ya, jauh lebih baik ya. Minum air kelapa, makan kelapanya, camilannya kelapa kan sehat tuh, camilannya air tajin, air beras gitu kan, atau mungkin singkong segala macam, itu jauh lebih sehat di saat wabah sekarang daripada yang lain, yang aneh-aneh ya. Jangan bangga-banggaan dengan botol-botol air isotonik yang ya udah kemasan kayak begituan. Kita bangga dengan apa yang Allah ciptakan. Allahu a'lam bishawab.